Kemudian pasien dengan kode 22, perempuan 36 tahun, imported case. Berikutnya, pasien dengan nomor kode 23, perempuan 73 tahun, imported case. Kondisinya saat ini sedang menggunakan ventilator karena faktor komorbid cukup banyak. Kondisinya stabil. Selanjutnya, nomor kode 24. Laki-laki 46 tahun, WNI, dari yang depan tadi WNI semua. Ini imported case. Kemudian berikutnya, pasien dengan kode 25, perempuan 53 tahun, WNA, imported case, kondisi stabil. Saya lanjutkan, pasien dengan nomor kode 26, laki-laki 46 tahun, WNA stabil, imported case. Kemudian 27 tahun, nomor kode 27, laki-laki 33 tahun, WNI, kondisi stabil. Kami menduga ini local transmission yang sedang kami tracking. Dari mana ini sumbernya? Karena bukan import dan tidak jelas bagian dari klaster yang lain. Sementara belum jelas, mungkin nanti kita bisa akan menemukan. Demikian hari ini saya sampaikan penambahan konfirmasi positif dari nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 27. Total jumlah 8. Ada pertanyaan, kiri. 2 saja kalau sore. Pak, ini kan kasus positifnya semakin banyak, Pak. Sebenarnya kan pemerintah sudah melakukan tracing, isolasi, kemudian pengawasan terhadap pemantauan terhadap ODP. Ada nggak sih upaya luar biasa lain yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait penanggulangan COVID-19 ini? Karena kan kalau saya lihat bukan hanya jumlahnya bertambah, tapi juga sumber penyakitnya, sumber terpaparnya itu meluas juga. Yang kedua, apa tidak ada rencana untuk menggandeng laboratorium lain untuk pemeriksaan spesimen? Karena kan untuk mempercepat hasil pemeriksaan juga, apakah harus ke Balitbangkes atau bisa juga ke laboratorium lain? Itu saja, Pak. Ya, yang pertama tracing menjadi penting karena kebanyakan masuk itu karena kebanyakan ini menular dekat. Kemudian yang kedua melalui pengawasan pintu masuk ini menjadi penting adalah health alert card karena banyak sekali yang masuk dalam keadaan gejala yang minimal, simptom yang minimal. Meskipun pada satu sisi yang tidak terlalu mengkhawatirkan adalah secara umum kondisi fisik dari kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini dalam keadaan sakit ringan sedang. Kecuali beberapa yang memang memiliki komorbid penyakit yang mendasari, ini menjadi kondisinya menjadi berat. Kemudian sampai dengan saat ini kapasitas Litbangkes tidak terlampaui, tidak masalah. Kita kemarin juga sudah mendatangkan lagi 10.000 kit
untuk pemeriksaan, sehingga tidak menjadi permasalahan untuk kita. Memang pekerjaan akan menjadi banyak, tetapi kapasitasnya masih mampu kita tangani. Jadi bukan menjadi sebuah kendala untuk kita di dalam kaitan pemeriksaan laboratorium. Ya, enggak tadi Mas ini dulu, jadi enggak jadi. Ada kasus yang merupakan COVID case, termasuk yang kemarin diumumkan. Itu apakah mereka tidak terlacak di bandara ataupun perbatasan, atau mungkin karena masih masa inkubasi? Terus yang udah itu aja dulu. Ya, pasti kalau tidak terlacak oleh thermal scanner berarti suhunya memang tidak panas. Ada dua, satu apakah memang murni dalam masa inkubasi, artinya belum, atau sebenarnya sudah muncul gejala yang ringan tetapi dalam pengaruh obat. Misalnya dia merasa flu tapi dia bisa beli obat flu, pasti ada obat anti penurun panasnya di dalam obat flu ini. Pasti panasnya akan turun, sehingga tidak terdeteksi juga oleh ini. Tetapi kan tetap kita menggunakan health alert card, dan ini yang kemudian menjadi sangat berfungsi, karena dia menyadari betul dari daerah yang berisiko dan kemudian datang ke tanah air dan merasakan sakit, maka dia dengan bawa kartunya ini datang ke rumah sakit, dan kemudian kita lakukan tracing. Sekarang dua kanan. Ya. Saya mau tanya soal kasus yang tadi nomor 27, itu bisa dielaborasi lagi Pak, maksudnya penularan lokal yang belum jelas sumbernya itu seperti apa, elaborasinya? Terima kasih. Kita sudah bertanya ke yang bersangkutan, yang pasti tidak berasal dari luar negeri. Kemudian kita juga bertanya apakah ada temannya yang sakit. Mereka yang bersangkutan ini masih belum jelas siapa temannya. Tetapi tetap kita akan lakukan, nanti akan kita sebut siapa kira-kira orang-orang yang positif, yang sudah ada ini, yang pernah menjadi akrab dengan dia atau pernah kontak dekat dengan dia. Saat ini kita masih memberikan tanda tanya lokal transmission-nya ini dari mana. Ini yang menjadi bagian dari pekerjaan kita untuk menelusuri. Ya. Tadi, ya itu Pak. Setelah ini dua kiri, dua kanan selesai. Melanjutkan pertanyaan yang barusan Pak, ini kan lokal transmission. Jadi apa imbauan atau keterangan kepada masyarakat supaya lebih tenang gitu, karena kan ini penularannya di tingkat lokal Pak. Takutnya kalau misalnya panik dan lain sebagainya. Iya, yang pertama adalah sebenarnya kita menghimbau pada semuanya, itu baik dia ODP, orang dalam pemantauan, maupun yang bukan ODP, kalau sakit, batuk, pilek, dan sebagainya, pakailah masker. Itu kuncinya. Supaya pada saat dia batuk, bersin, dan sebagainya, virus yang ada di dalam tubuhnya, apapun itu, entah itu COVID-19 atau yang lainnya, tidak tersebar. Edukasi kita adalah kembali lagi kepada pola hidup bersih sehat, PHBS, ini saya minta juga menjadi sesuatu yang harus kita kedepankan di dalam kaitan dengan pengelolaan pencegahan penyakit COVID ini ya. Kembali ke kiri ya. Yang belakang dulu, habis itu Anda ya. Ya Pak, izin. Kalau dari import case tadi Bapak yang sebutkan beberapa orang itu dari beberapa negara, dan apakah itu nyambung sama yang kemarin, terus dirawatnya di mana gitu aja. Terima kasih. Iya, pertanyaan itu enggak perlu saya jawab. Dari kemarin saya katakan tidak tahu dirawat di mana, enggak akan saya sebutkan, negaranya mana enggak akan saya sebutkan, oke? Berapa negaranya enggak usah, pokoknya WNA gitu aja, nanti berapa digiring gitu. Ya lanjut. Makasih Jenderal, dua pertanyaan. Yang pertama soal nomor 14 tadi. Jenderal, nomor berapa? Nomor 14, kan dia sempat 2 hari sebelum masuk rumah sakit sibuk, banyak aktivitas. Kalau diperkirakan estimasi ada berapa jumlah close contact selama 2 hari ini yang dia sebelum masuk rumah sakit yang mungkin dia berhubungan. Pertanyaan nomor 2 ini Pak Yuri, soal bahwa kita memang menghargai privasi pasien, tapi menurut saya perlu dikasih tahu minimal lokasi kecamatan pasien berada, supaya kalau memang ada pola penyebaran terbaca, kita masyarakat bisa tahu. Menurut saya itu hak masyarakat juga untuk tahu minimal kecamatannya aja, bukan alamat RT atau RW gitu, Jenderal. Ya, kasus 14 yang ditanyakan, bukan yang kemarin sudah kita bahas kasus 14. Yang 14 yang follow up tadi pagi,
Pak Yuri bilang Oh, bahwa Anda berbicara yang ini, bukan yang saya umumkan berarti? yang diumumin, yang diumumin tadi bukan 14. Oh, mundur lagi? Yang tadi pagi Pak Yuri bilang bahwa yang 14 itu ternyata masuk rumah sakit dalam keadaan hari ketiga dia sakit. Iya, kita sudah tracing dia. Di estimasi kira-kira kontak. Tidak ada estimasinya, terus kita ikutin terus saja. Jumlah juga nggak ada. Tidak bisa. Nah, kemudian tetap kita konsisten, tidak akan menyebutkan di mana lokasinya. Karena data real ini adalah data kerjanya tim-tim yang melaksanakan tracing. Jadi bukan pekerjaan kita, jadi pekerjaan teman-teman daerah yang melaksanakan tracing sudah tahu betul. Oh, ya. Salah satu gambarannya manakala tracing di suatu tempat dan kita yakini, maka Dinas Kesehatan setempat akan melakukan penyuluhan, akan melakukan segala macam di daerah itu untuk komunitas yang ada di situ. Kalau dari wawancara nomor 14 nggak diketahui bahwa dia misalnya meeting atau menghadiri. Sudah sedang di tracing ya, nggak mungkin saya ungkapkan dia lagi ngapain kemana gitu ya. Kanan 2, ya itu yang Mbak belakang itu. Sebentar pakai alu-alu kenapa? Pak, ini kan jumlahnya bertambah banyak, terus apakah dari pemerintah ada larangan untuk pergi ke suatu tempat ya? Terus yang kedua, berarti sekarang total suspeknya ada berapa? Terima kasih. Kalau larangan pergi satu tempat, larangan ke 3 negara yang kemarin disebutkan dan kota-kotanya. Karena kalau dia bisa pergi ke sana nggak bisa balik untuk sementara. Kemudian suspek tidak akan kita hitung lagi karena ini akan mengalir terus, sudah mulai ada yang bertambah, ada yang berkurang dan seterusnya. Ada yang suspek menjadi positif, ada yang kemudian tidak, gitu ya. Bukan ukuran untuk kita. Ya silakan Mbak yang duduk ini Mbak. Ya Pak, saya dengan Cindy dari Narasi TV Pak. Ini ada laporan dari Singapura Pak, di pasien ke 152 dan 153 itu sempat menjenguk saudaranya yang kena pneumonia di Jakarta dan pada tanggal 2 Maret sempat memeriksakan diri ke rumah sakit di Jakarta tapi tidak terdeteksi. Itu seperti apa? Dan yang kedua Pak, apakah transmisi lokal itu bisa termasuk klaster baru atau seperti apa Pak? Ya, untuk yang menjenguk ke Indonesia melihat saudaranya yang pneumonia di Indonesia. Betul Pak, itu tanggal mengalami ya, gejala tanggal 28 pada waktu itu Februari. Di Indonesia belum ada penyakitnya. Sempat memeriksakan diri di salah satu rumah sakit Jakarta tapi tidak belum terdeteksi. ada penyakitnya. Ya. Terus kemudian dia pulang ke Singapura. Tapi di sana positif Pak. Positif, ya sudah biar dirawat di sana aja. Saya kira itu, terima kasih.